Nusantara sudah ditenggelamkan. Karena apa? Kiai-kiai ini berasal dari kampung dan tidak pernah diungkap sama sekali. Ada namanya Mbah Mangli. Mbah Mangli berasal dari Melonggo, Jambu, Jepara. Ada Mbah Soleh Darat. Ada Mbah Mahfud Dermas. Ada Seisan Jampes. Pernah nggak kita mengingat jasa daripada ulama-ulama Nusantara? Kalau sampai ke barat, ada namanya Syekh Asnawi. Ada namanya Syekh Abu Hasan Armin Al-Bantani. Ada Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan banyak ulama-ulama Nusantara yang pada saat ini ditenggelamkan dan bahkan nasab silsilahnya dirubah menjadi Ba'alawi. Sedangkan penjenengan yang mengaku Nusantara, kenapa malah jenengan diam ketika kemarin saya menyampaikan ada kesalahan statement bahwasannya Mbah Daeng itu orang Batak, karena beliau Mbah Daeng ini berasal dari Bugis, suku Bugis atau Sulawesi. Itu yang makamnya ada di Desa Kerapiak, Kecamatan Taunan, Kabupaten Jepara, yang mana dirubah menjadi Habib Muhammad bin Syekh bin Yahya. Kemarin saya juga melihat ada petilasan Ki Ageng Penjawi yang di Banjarnegara juga diba'alawikan. Ini kan sangat ironis sekali karena nyambung dengan Ustadz Mahfud. Di Kelurahan Ustadz Mahfud di Saripan, Jepara itu ada makam waliullah namanya Pangeran Sarip. Jadi singkat cerita, jadi kemarin juga ada isu katanya mau diba'alawikan. Padahal Pangeran Danang Sarip ini adalah cucu dari Ki Ageng Penjawi. Kemudian ketika membahas sejarah, sebenarnya kalau jenengan mau keliling di setiap daerah, bahkan yang paling sederhana adalah coba jenengan buka di Google Map makam bin Yahya. Tapi di situ akan banyak bermunculan makam-makam yang bermarga bin Yahya. Salah satunya adalah di Semarang. Di Semarang yang ramai kemarin termasuk Raden Sumodiningrat. Sebenarnya itu hanya pintu pembuka. Padahal tidak hanya itu, banyak sekali selain Mbah Sumodiningrat ini juga ada Pangeran Terboyo, yang mana Pangeran Terboyo ini adalah seorang adipati Semarang. Beliau menantu daripada Pangeran Sambernyowo. Beliau seorang pejuang, tapi diganti bernama Sayyid Muhammad Qodi bin Yahya. Ketemunya di mana ini? Tahun 1700-an kok sudah ada bin Yahya masuk ke Nusantara. Ini sejarah Nusantara, ulama-ulama Nusantara yang mana Trah Mataram asli, Trah sampai ke atas ke Majapahit kok bisa dirubah semua. Berarti ada misi yang sudah terstruktur dan masif di setiap daerah, memang pergerakannya hampir sama. Bahkan kemarin di Sunan Ngerang juga sama, karena Sunan Ngerang ini adalah canggah daripada Ki Ageng Penjawi. Karena saya berasal dari Pati, wajar menyampaikan dan tidak terima ketika leluhur kami yang asli Nusantara sejarahnya dirubah menjadi Ba'alawi. Kemudian terkait tadi yang kami sampaikan adalah Pangeran Terboyo. Beliau punya cucu namanya Mbah Ibrahim. Ini sangkut pautnya dengan Toreko, Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Kalau Pangeran Terboyo itu lahir tahun 1771 Masehi, meninggalnya kurang lebih tahun 1834 Masehi. Mbah Ibrahim ini lahir kalau nggak salah 1839 Masehi. Beliau masih satu masa dengan Mbah Soleh Darat, Mbah Syekh Mahfud Dermas, termasuk Syekh Nahrawi kemarin yang dari Purbalingga, ada Syekh Nawawi Al-Bantani. Karena apa? Beliau
termasuk mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah jalur Banten. Muridnya Syekh Abdul Karim Tanara Banten. Nama beliau kalau di Google Map di Google itu bisa dicari, ada dua versi. Yang pertama ada Mbah Ibrahim atau Syekh Ibrahim, yang kedua ada namanya Habib Ibrahim bin Yahya. Kalau dari Thariqah saja sudah ada pergeseran sejarah, termasuk ahli Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, kita sebagai pengamal dan pengikut Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah wajib menyuarakan kebenaran dan meluruskan sejarah yang pada saat ini diajak-ajak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Termasuk ada lagi sejarah kemarin juga rame Ki Ageng Juru Mertani. Karena dulu ada 3 tokoh, ada Ki Ageng Penjawi, Ki Ageng Juru Mertani, dan Ki Ageng bapaknya Panembahan Senopati. Ini ada 3 tokoh yang mana semua masih bersaudara dan masih bersahabat sampai pada saat itu Ki Ageng Penjawi diberikan tanah perdikan di daerah wilayah Pati, yang pada akhirnya beliau menjadi mertua yang punya putri namanya Raden Mas Ayu yang kami sampaikan kemarin, nikah dengan Panembahan Senopati. Sejarah-sejarah yang dirubah pada saat ini sangat ironis sekali, termasuk hadroh yang mana di daerah Jepara, Pati, Rembang, Demak, Grobogan, Blora dan sekitarnya. Ini dulu itu terkenal dengan terbangan. Tapi kenapa pada saat ini terbangan atau hadroh-hadroh di kampung-kampung ini kok mulai hilang? Ada apa ini? Sedangkan itu adalah warisan leluhur kita, warisan ajaran daripada leluhur-leluhur kita, ulama-ulama Nusantara. Kalau sudah mulai termasuk hadroh dihilangkan, berarti budaya dihilangkan. Pakaian, sekarang juga pakaian sudah banyak yang berubah. Yang dulu kita bangga dengan memakai songkok hitam, dengan baju batik, dengan sarung khas Nusantara, sekarang banyak mulai yang bergeser. Ini juga budaya. Karena apa? Kalau kita misalkan berangkat haji atau umroh di Mekah Madinah, pasti ketika kita memakai songkok ini, kita akan dipanggil dengan Haji Indonesia, Haji Indonesia. Ini adalah identitas Nusantara yang sudah dikenal seluruh dunia. Kenapa pada saat ini kita malah lebih membanggakan budaya-budaya luar yang mana tujuannya mereka adalah ingin merusak dan menguasai NKRI. Sampai di pelosok-pelosok desa, sekarang juga banyak kehilangan arah. Saya harus ikut siapa? Pada saat ini banyak umat yang bingung, kasihan umat. Ini mohon maaf saya luruskan. Di Solo ada namanya Khol Solo. Kita harus ingat, sebelum yang ada pendatang di Solo, itu banyak para wali-wali Allah yang sudah membabat alas dan berjuang di Nusantara, khususnya di daerah Solo. Ini saya ambil di Jawa Tengah dulu. Siapa? Contohnya Ki Ageng Kyai Bala. Ada Ki Ageng Henis Lawean Solo. Ki Ageng Henis Lawean Solo ini adalah kakek dari Panembahan Senopati. Beliau bapaknya Ki Ageng Pemanahan atau putra daripada Ki Ageng Selo. Pernah tidak kita mengholkan Ki Ageng Henis Lawean Solo? Berarti apa? Kita sudah melupakan sejarah Nusantara. Ini secara tidak langsung kita sudah digeser dan dihilangkan leluhur-leluhur yang ada di Nusantara. Ada Mbah Minhaj. Ketika penjenengan yang pernah ziarah ke Solo, pernah nggak jenengan ziarah ke makamnya Mbah Minhaj yang jelas seorang waliullah dan berjuang di Nusantara, khususnya di Solo? Kalau penjenengan di daerah makamnya Habib Anis, itu sekitar 300 meter, nanti masuk gang kecil, di belakang musola ada makam namanya Mbah Minhaj.
beliau Mbah Minhaj ini adalah trah daripada wali yang ada di Ungaran, saudara daripada Raden Patah, yang mana beliau ke bawahnya punya cucu namanya Mbah Lim yang punya pondok pesantren Pancasila Klaten. Ini sejarah ulama-ulama Nusantara sudah ditenggelamkan. Karena apa? Kiai-kiai ini berasal dari kampung dan tidak pernah diungkap sama sekali. Ada namanya Mbah Mangli. Mbah Mangli berasal dari Melonggo, Jambu, Jepara. Ada Mbah Soleh Darat. Ada Mbah Mahfud Dermas. Ada Seisan Jampes. Pernah nggak kita mengingat jasa daripada ulama-ulama Nusantara? Kalau sampai ke barat, ada namanya Syekh Asnawi, ada namanya Syekh Abu Hasan Armin Al-Bantani, ada Syekh Nawawi Al-Bantani, dan banyak ulama-ulama Nusantara yang pada saat ini ditenggelamkan dan bahkan nasab silsilahnya dirubah menjadi Ba'alawi. Sedangkan penjenengan yang mengaku Nusantara, kenapa malah jenengan diam ketika leluhur ulama-ulama Nusantara, wali-wali Nusantara dirubah sejarahnya? Inilah penjenengan harus banyak istighfar, harus banyak bertobat, mengingat pada saat ini leluhur Nusantara banyak dirubah sejarahnya. Intinya ini bukan terkait dengan politik, pilpres atau yang lain, tetapi kita menyampaikan kebenaran terkait dengan harga diri Nusantara. Ini kan kita sharing ya, diskusi, meluruskan, karena ini ada kaitannya dengan pati. Pertama tadi, yang kedua ya, ini saya jawab dulu. Mbah Senori itu luar biasa, beliau adalah dari Tuban, Mbah Fadul Senori Tuban. Kenapa saya ngomong luar biasa? Kita pada saat ini belum tentu bisa melakukan. Beliau itu ngaji dulu sama Mbah Hasyim Asy'ari. Saking takzimnya, saking hormatnya sama guru, saking cintanya dengan guru, bahkan tanah warisannya dijual semua dan diberikan kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Kita bisa enggak seperti itu? Kan belum bisa. Ini ulama Nusantara ya. Dan kemarin rame di YouTube juga itu diba'alawikan. Kemudian tadi saya menyampaikan kenapa tanya. Karena Mbah Sarip atau Mbah Pangeran Sarip atau Pangeran Danang Sarip Hadiwoso itu kan cucu daripada Ki Ageng Penjawi. Jadi Ki Ageng Penjawi itu punya dua anak, ya kan? Salah satunya Raden Ayumas atau Ratu Mas yang dinikahkan dengan Panembahan Senopati, ya kan? Yang kedua namanya Raden Wasis Joyokusumo. Itu yang melakukan pemberontakan dengan Mataram pada saat itu karena kakaknya waktu itu di Madu takut kasih sayangnya terbagi melakukan pemberontakan. Itu sejarah ya. Dan sampai beliau hijrah di daerah Gunung Pati UNES, bisa dicek di Google Map ada itu. Itu kenapa saya ngomong ada sambungan dengan Pati. Mbah Pangeran Danang Sarip Hadiwoso itu beliau Ratu Mas Raden Ayu Mas ini punya dua anak, ya kan? Yang satu saudaranya ada di Papringan, yang mana kemarin kita pernah beberapa hari kemarin atau bulan kemarin kita pengajian di hallnya Ki Ageng Peparingan. Di situ akan ada wali ya, yang satunya namanya Mbah Pangeran Sogol atau Pangeran Danang Sogol. Asrokol kalau sana maksudnya Asrokol, Mbah Danang Asrokol itu keluarganya Mbah Pangeran Danang Sarip Hadiwoso. Nah, ini berarti apa? Masih ada hubungannya dengan kerajaan, masih ada trahnya dengan Sunan Ngerang. Karena Ki Ageng Penjawi itu trah daripada Sunan Ngerang. Sunan Ngerang itu gurunya Mbah Sunan Muria. Jadi semua itu nyambung semua. Apalagi kemarin waktu di pengajian hallnya Ki Ageng Peparingan, Abu Yamam Ma'ruf Al-Bantani menyampaikan bahwasanya Ki Ageng Peparingan diutus Sunan Muria untuk menjaga perbatasan. Lah, Mbah Danang Asrokol, Pangeran Danang Asrokol ini meneruskan, ya kan, untuk leluhurnya dalam arti dari yang sudah pernah
dijaga oleh Ki Ageng Paringan dan diteruskan masa selanjutnya ya ini Mbah Danang Asroko. Nah di sini Pangeran Sarip ini asli Jawa, jadi trah Jawa termasuk jalurnya sampai ke Majapahit dan Mataram. Nah itu kalau sampai di Bin Yahya kan ya sangat miris, karena tidak hanya itu, termasuk yang di desa Panggang itu, kenapa Mbah Panggang kok bisa menjadi Habib Abu Bakar Al-Haddad. Kemudian di Pantai Panjang, Pulau Panjang, mohon maaf, kalau jenengan rekreasi di Jepara ada Pantai Kartini, di situ nyebrang, itu zaman kerajaan Panjalu. Kok bisa menjadi namanya Habib Abu Bakar bin Yahya Ba'alawi. Nah ini ketemunya di mana? Kapan mereka datang ke sini? Kok semua setiap daerah diganti semua makam-makamnya? Ini kan kita harus berani menyampaikan kebenaran, tidak memprovokasi, tapi menyampaikan kebenaran. Karena sejarah Nusantara pada saat ini diacak-acak oleh para pendatang. Itu wajib kita menjaga harga diri sebagai orang Nusantara, karena mereka adalah leluhur kita semua, yakni para wali-walinya Allah yang terah daripada Wali Songo dan kerajaan.